teman-teman, perkenalkan nama saya Kalasina Gitrivena Deita Tipata dengan NIM 2023-53064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu transkripsi. Kita masuk pada slide yang pertama. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi dari urutan DNA ke urutan RNA. Nah, proses ini juga dikenal sebagai sintesis RNA yang bergantung pada DNA. Ketika urutan DNA ditranskripsi, hanya satu dari dua untai DNA yang disalin menjadi RNA. Transkripsi mempunyai ciri-ciri kimiawi yang serupa dengan sintesis atau replikasi DNA, yaitu yang pertama, adanya sumber basa nitrogen berupa nukleosida trifosfat. Bedanya dengan sumber basa untuk sintesis DNA hanyalah pada molekul gula pentosannya yang tidak berupa deoksiribosa tetapi ribosa dan tidak adanya basa timin tetapi digantikan oleh urasil. Jadi keempat nukleosida trifosfat yang diperlukan adalah adenosine trifosfat atau ATP, guanosin trifosfat atau GTP, dan sitidin trifosfat atau CTP, dan uridin trifosfat atau UTP. Untai molekul DNA sebagai cetakan. Dalam hal ini hanya salah satu di antara kedua untai DNA yang akan berfungsi sebagai cetakan bagi sintesis molekul RNA. Dan yang ketiga adalah sintesis berlangsung dengan arah 5 aksen sampai 3 aksen seperti halnya arah sintesis DNA. Dan yang keempat, gugus 3 aksen OH pada suatu nukleotida bereaksi dengan gugus 5 aksen trifosfat pada nukleotida. Berikutnya menghasilkan ikatan fosfor diester dengan membebaskan 2 atom pirofosfata anorganik atau PPI. Selanjutnya kita masuk pada proses transkripsi. Ada 3 proses transkripsi. Yang pertama ada inisiasi atau permulaan, dan yang kedua ada elongasi atau pemanjangan, dan yang ketiga ada terminasi atau penghentian. Kita masuk pada yang pertama, yaitu inisiasi atau permulaan. Nah, setelah mengalami pengikatan oleh promoter, RNA polimerase akan terikat pada suatu tempat di dekat promoter yang dinamakan tempat awal polimerase atau tapak inisiasi atau initiation site. Nah, yang kedua adalah nukleosida pertama akan diletakkan di tapak inisiasi dan sintesis RNA pun segera dimulai. Teman-teman bisa melihat gambarnya di bawah. Yang kedua ada elongasi atau perpanjangan. Nah, pengikatan enzim RNA polimerase beserta faktor kofaktornya pada untai DNA cetakan membentuk kompleks transkripsi yang terdiri atas adenosin atau A, guanosin G, sitisin C, dan uridin O. Yang kedua, selama sintesis RNA berlangsung, kompleks transkripsi akan bergeser di sepanjang molekul DNA cetakan sehingga nukleotida demi nukleotida akan ditambahkan kepada untai RNA yang sedang diperpanjang. Kita masuk pada yang ketiga, pengakhiran. Berakhirnya polimerisasi RNA ditandai oleh disosiasi kompleks transkripsi atau terlepasnya enzim RNA polimerasi beserta kofaktor-kofaktornya dari untai DNA cetakan. Begitupun dengan molekul RNA hasil sintesis. Dan yang ketiga, hal ini terjadi ketika RNA polimerase mencapai urutan basa tertentu yang disebut dengan terminator. Modifikasi dan pemrosesan RNA pasca transkripsi DNA. Nah, setelah terbentuk RNA, maka pada gen yang mengkodekan protein akan dilanjutkan ke proses translasi RNA. RNA yang ditranslasikan berupa mRNA pada prokariota. Proses ini berlangsung cukup sederhana dikarenakan tidak adanya struktur inti sel. RNA yang dihasilkan dapat langsung ditranslasikan. Namun pada eukariota terdapat proses modifikasi terlebih dahulu RNA sebelum ditranslasikan. Selain itu, proses translasi mRNA pada eukariota berlangsung di sitoplasma sehingga mRNA harus diekspor terlebih dahulu keluar dari inti sel. Teman-teman bisa perhatikan gambar di bawah ini. Untuk yang A, pada eukariota RNA mengandung intron dan ekson. Sebelum ditranslasikan, intron harus dibuang terlebih dahulu. Selain itu, di kedua ujung RNA juga dimodifikasi dengan penambahan cap dan poli A tail. Yang bagian B di prokariota. Nah, RNA yang dihasilkan sudah bisa ditranslasikan dikarenakan pada prokariota juga tidak memiliki inti sel. Maka proses transkripsi DNA dan translasi RNA berlangsung di kompartemen sel yang sama. Tampak bahwa transkripsi DNA pada eukariota hanya merupakan langkah pertama dari langkah lanjutan untuk memproduksi mRNA. Nah, langkah lain berupa modifikasi secara kovalen kedua ujung RNA dan pembuangan sekuens intron.
Nah, mekanisme transkripsi dan pemrosesan ini dikemas dengan sangat baik oleh sel. Salah satu kunci adalah fosforilasi CTD. Selain membantu proses pelepasan RNA dari template DNA, CTD juga merupakan kerangka bagi protein yang terlibat dalam pemrosesan RNA untuk bergabung ke kompleks replikasi dan melakukan modifikasi RNA on the spot. Jadi pada PPT ini diambil kesimpulannya bahwa yang pertama, hasil dari proses transkripsi adalah mRNA dengan kode pasangan yang terdapat pada rantai sense DNA. Dan yang kedua, rantai RNA yang mengandung kode ini disebut dengan kodon. Jadi mRNA adalah kodon. Yang ketiga, setelah proses transkripsi selesai, maka mRNA akan segera bergerak meninggalkan inti sel menuju sitoplasma untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu translasi.